I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom, sudah siap beribadah hari ini? Yes, haleluya. Haleluya, semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini, sudah dipersiapkan untuk gadgetnya, untuk laptopnya, atau untuk teman-temannya, saudara-saudara, kakak, adik, mama, papa mungkin yang masih mau ikut juga, boleh diajakin semuanya untuk berkumpul bersama, kita beribadah bersama-sama hari ini. Haleluya. Yes, haleluya. Apa kabar semuanya hari ini? Pasti luar biasa? Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kakak juga sebelum memulai ibadah, kakak mau ingatkan kembali ya untuk adik-adik semua, video kesaksiannya sudah ada adik-adik dari anak kelas kecil yang sudah mengumpulkan nih dari Marvella. Untuk yang lainnya, untuk teman-teman lainnya dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, ditunggu ya untuk ibadah, untuk rekaman narinya ya. Haleluya. Semuanya sudah siap untuk rekaman nari? Bersama-sama, amin. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian bersama, Bapakku datang padamu. Mari kita persiapkan hati kita katakan bersama, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, amin Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan dari hari Senin sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan beribadah bersama-sama Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan, kami undang Kau Tuhan. Bapa hadirlah Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Ya, kita akan angkat pujian kembali. Mari semuanya kita bersama-sama, kita mau nyanyikan nih salah satu mujizat Tuhan. Siapa yang tahu kira-kira apa aja sih mujizat Tuhan? Coba ada yang sebutin, coba sebutin apa aja mujizat Tuhan. Oke, nah ini adalah salah satu lagu dari mujizat Tuhan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Kita bersama-sama nyanyikan ya adik-adik. Haleluya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi kita katakan 5 roti 2 ikan. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan lebih bersemangat lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, kita akan angkat pujian kembali. Mari kita bersama-sama untuk mendaki ke Bukit Sion, berjalan bersama dengan Tuhan dengan bergandeng tangan. Haleluya. Yes, mari kita angkat pujian ini bersama. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani
bergandeng Haleluya, haleluya, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ku jalani haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Kita akan persiapkan untuk hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan juga angkat pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk nyanyikan lagi bahwa kita akan selalu bersyukur. Akan bersyukur selalu untuk kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita katakan, Tuhan, kami bersyukur selalu Tuhan untuk kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu Tuhan. Haleluya. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kau Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan sekali lagi, bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Yes, haleluya. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Yes, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
kan menari Bapa. Yes Jesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesus. Sekali lagi kita katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yes, haleluya Bapa, haleluya. Kau Tuhan Raja yang sangat kami cintai Bapa. Kami akan selalu bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Kaulah sobat kami yang paling setia Bapa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya Bapa, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Bapa. Haleluya, dan Engkau akan tunjukkan itu kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya Bapa, Engkau Tuhan Raja. Engkau Tuhan Raja yang hidup atas kami. Haleluya Tuhan, Kau yang penuhi hidup kami Bapa. Bahkan keluarga kami, di rumah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Satu orang pun tidak akan pernah Kau luputkan. Haleluya Bapa, haleluya. Yes Jesus, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami. Bahkan kami anak-anak-Mu Erokis, Engkau tidak akan pernah kecualikan kami Yesus. Haleluya Bapa, Engkau akan pakai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dari yang kecil besar, bahkan orang tua kami Engkau akan pakai semuanya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Inilah kami Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa pasti ya, kita mengucap syukur dalam masa-masa pandemi yang masih berlangsung. Kakak melihat di komsel-komsel, adik-adik masih tetap semangat, adik-adik semua sehat, ada beberapa yang sakit tapi segera disembuhkan oleh Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita, amin. Kan bulan ini adalah bulan kita mau mempelajari tentang mujizat Tuhan Yesus, dan kita semua berdoa supaya kita gak belajar aja, tapi kita juga semua mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma bulan ini, bukan cuma hari ini, tapi sepanjang umur hidup kita, amin. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan Raja, Pencipta alam semesta kami, dan Tuhan terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, menyayangi kami, memelihara kami, menjadikan kami seperti biji mata Tuhan, sehingga sungguh kami merasakan dalam hidup kami Engkau begitu dekat dengan kami, Engkau ada di dalam hati kami, Engkau menguasai hidup kami, dan kami merasa betapa baik Engkau dalam setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan
pada siang hari ini Tuhan kami juga mau belajar mengenai Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh ajaib, mengagumkan, yang sungguh kami kasihi. Kami mau mempelajari firman-Mu dan kami biarlah Engkau memberikan kami roh hikmat sehingga kami dapat mengerti firman ini dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Jadi kita mau belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, ini pasti adik-adik udah banyak yang dengar cerita ini ya, bahwa Yesus itu sedang dalam perjalanan. Dari perjalanan dia berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu namanya Danau Tiberias. Nah, di situ ada orang banyak mengikuti Yesus. Dikit lama-lama banyak. Semuanya ngikutin Yesus karena apa? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mujizatnya apa ya? Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Sakitnya apa itu? Sakit yang bisu bisa ngomong, yang kakinya nggak bisa, yang lumpuh yang nggak bisa jalan, jadi bisa jalan. Yang buta nggak bisa ngelihat, jadi bisa melihat. Yang bisu nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Jadi orang itu banyak ngikutin Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dan setiap orang pasti rindu mengalami mujizat Tuhan, amin. Tapi kita anak-anak Tuhan kiranya kita nggak cuman tertarik oleh mujizat Tuhan. Tapi kita, Tuhan itu melakukan mujizat dengan tangannya. Tapi kita mau Tuhan itu, kita kenal hatinya Tuhan Yesus yang lebih dalam lagi. Sehingga sungguh bukan cuman sekali dapat mujizat, 2 kali dapat mujizat. Tapi setiap hari kita bisa merasakan mujizat Tuhan hari demi hari, amin. Nah, orang banyak ini ikutin Yesus karena lihat mujizat. Mujizat itu ternyata sangat menyenangkan ya. Wow, tadinya jadi haleluya, haleluya. Tadinya mana ya jalan ke kanan, ke kiri, tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan. Wah, bisa ngelihat. Wah, itu warna merah, itu warna hijau kayak gitu. Terus banyaklah mujizat dilakukan oleh Tuhan. Itu yang membuat orang-orang tertarik, orang-orang suka sama Tuhan Yesus dan dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat di Yohanes 6 ini adalah di ayatnya yang ke-5. Kita baca ya, Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi yang kedua, Tuhan Yesus itu tahu ya apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus udah sore nih kan, dari pagi jalan sampai sore, dia ngelihat sekelilingnya. Banyak sekali orang. Dan dia lihat sekelilingnya. Yang jadi kebutuhan orang ini adalah krok 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 krok. Apa itu yang bunyi? Perut yang keroncongan. Tuhan Yesus tahu. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan kita. Tahu kebutuhan Kak Rosa apa? Tahu kebutuhan adik-adik apa? Lagi butuh teman Kak, butuh sahabat, mau curhat. Ada yang sesuatu di hati mau diomongin. Tuhan Yesus tahu hati kita. Ada yang butuh ini Kak, makanan misalnya. Ada butuh apalagi hikmat Kak, kepandaian. Ada butuh apalagi. Banyak, jadi Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tuh lihat, misalnya kita lagi sedih, kita lagi doain sesuatu, kita lagi ada sesuatu di hati kita yang gak mau kita ceritain. Bahkan sama mama, sama papa, sama kakak. Kita gak mau ceritain, Tuhan Yesus tahu apa yang di dalam hati kita. Yang jadi kebutuhan kita. Jadi sebelum kita berdoa sebenarnya Tuhan udah lihat, aku tahu apa yang kau butuhkan. Nah di sini orang-orang banyak ini Tuhan Yesus tahu kebutuhannya, yaitu kerucuk, perutnya lapar.
Akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada siapa dia panggil? Filipus, kemari. Katanya. Dia panggil Filipus. Ada apa? Filipus datang. Dia bilang gini. Kakak bacain aja ya di ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Wah, Tuhan Yesus tanya, Filipus ini, di mana ini ya kita bisa cari makanan ya, supaya orang-orang yang banyak ini ya, jumlahnya 5.000 laki-laki, terus belum lagi termasuk perempuan, mama-mama, anak-anak belum kehitung. Di mana kita bisa beli makanan ya? Kata Filipus gini jawabnya. Wah Tuhan, uang 200 dinar aja. Kalau 200 dinar hari sekarang ini juta gitu. Udah banyak ya. Gak bisa memberi mereka makan tuh sampai kenyang. Kalaupun bisa kebeli cuma sedikit. Satu orang tuh bahkan cuma sekecil. Gitu. Satu bite, satu gigit. Kecil. Nah kalau 200 dinar dia bilang gitu, gimana mau kenyang? Oh gitu. Padahal Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang harus dia perbuat. Dia cuma mau lihat hatinya Filipus. Tapi kemudian akhirnya datanglah siapa lagi? Seorang muridnya namanya Andreas. Andreas ini bawa seorang anak kecil. Andreas bawa seorang anak kecil. Ada apa di tangan anak itu ya? Ada apa ya? Akhirnya anak kecil itu bawa satu keranjang bekal makan siang dia, isinya adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Coba kalau adik-adik lihat, 5 roti dan 2 ikan ini bisa dimakan sama berapa orang ya? Ya mungkin sekitar 5-7 orang. Padahal yang harus dikasih makan berapa orang? 500. Oh bukan, 5.000. 5.000 ya. Wow, jadi coba adik-adik bayangin. Kalau misalnya segini nih rotinya, 5 potong. Terus ikannya 2. Ngasih makan satu keluarga aja udah kenyang belum? Belum. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu suka sekali memakai manusia. Bahkan dalam kisah ini Tuhan Yesus tuh make anak kecil. Siapa anak kecil angkat tangan? Siapa yang anak kecil? Ada yang kelas kecil angkat tangan siapa? Wah di Komsel kecil nih pada angkat tangan ya. Yang dari Sunter, dari Joglo, dari Green Lake, dari mana lagi? Angkat tangan semua ya kelas kecil ya. Dari Semanan ya, dari Sunter, yang kelas tengah juga, ada dari Semanan, dari Meruya, wah banyak lah ya, wah diangkat tangan. Dari Cipondo, yang ada lagi kelas mana nih, semua saya anak kecil. Jadi dari Joglo, jadi anak kecil itu ternyata adik-adik Tuhan Yesus suka pakai semua orang. Jadi bukan cuma Kak Rosa yang dipakai Tuhan ya. Akhirnya sesudah anak itu menyerahkan keranjangnya, basketnya diserahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerimanya dengan sukacita. Sebentar ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita punya sesuatu nih ya, Tuhan, saya tuh punyanya cuma dikit loh Tuhan. Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau anak kecil itu melakukan hal itu, apakah mungkin kisah ini berjudul seperti itu? 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Tapi dalam kisah ini 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 plus. Jadi matematikanya Tuhan ternyata beda sama matematika kita ya. Mathnya Tuhan sama mathnya kita beda. Karena sesungguhnya Tuhan itu mau
make manusia untuk jadi rekan sekerja Allah. Dia senang pakai semua orang dan gak terkecuali anak-anak. Jadi adik-adik, kalau anak itu punya 5 roti 2 ikan, diserahin sama Tuhan, Tuhan memberkati dan melipat gandakannya. Memberkati 5.000 orang dan lebih. Nah, sekarang kita mau tanya sama diri sendiri. Kak, saya punya apa ya kak? Saya punya 5 roti 2 ikan. Atau siapa? Saya punya bakat apa ya kak yang bisa dipersembahin sama Tuhan? Saya bisa dance loh kak. Oh dance. Ada yang bisa nyanyi. Nanti ada yang bisa menari. Ada yang bisa melukis. Ada yang bisa storytelling. Nah kakak mau kesaksian gini. Kakak punya anak. Dulu Kak Amos itu waktu kecil kelas 3 SD. Dia itu puji Tuhan dia sudah mulai bisa main keyboard. Jadi waktu itu kita gak punya pemain musik di gereja anak. Jadi kelas 3 SD kakak udah leskan dia 2 tahun les masih bisa blok gitu yang CD gitu. Tapi dia udah mau dan ketika dia mau puji Tuhan, Tuhan melipat gandakan talentanya sampai akhirnya dia bisa melayani, kita bisa pelayanan ke Bengkulu, dia kelas 6 SD. Dia juga ikut melayani Tuhan dengan bermusik dan ternyata kalau dia mau serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi yang dia miliki, Tuhan tambahin lagi dengan kemampuan bermusik yang lain. Dia bisa main gitar, dia bisa main drum, otodidak karena dia mau rindu melayani Tuhan. Jadi Kak Rosa juga gitu. Dulu Kak Rosa kalau tahu kan kecil tuh Natal suka kesaksian di depan. Begitu di depan hilang semuanya nggak inget. Mau apa tadi ngafalinnya ya? Saking malunya gugup. Tapi Kak Rosa berdoa sama Tuhan, Tuhan Kak Rosa nih gak punya apa-apa. Cuma Kak Rosa rindu mau dipakai oleh Tuhan. Kak Rosa rindu bisa menguatkan banyak orang. Tolong Kak Rosa untuk bisa berbicara, tampil. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Dia pertama dari kelas yang kecil, komsel, terus melayani di gereja anak. Jadi mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan Tuhan akan dilipat gandakan, dibanyakin, diperbanyak. Akhirnya sampai dipakai untuk bertujuan untuk memuliakan kerajaan surga untuk supaya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan melalui hidup kita. Jadi adik-adik kalau misalnya kakak bilang gini, ayo kesaksian, jangan bilang, gak mau kak, gak mau. Ayo kita kesaksian, bikin kesaksian tarian pujian, malu kak. Jangan gitu ya. Jadi kalau kita bisa nari, dari sedikit-sedikit menari lama-lama kalau kita sering berlatih dan kesarahkan pada Tuhan, suatu saat bisa jadi tamborin, jadi melayani Tuhan. Atau bisa nyanyi, jadi pemuji, ya kan. Jadi jangan kita bilang gak mau kak, malu kak, gak bisa kak. Jangan ya. Jadi kita mau persembahkan sedikit yang kita miliki itu, yang kita punya kayaknya kayak gak berguna sedikit. Tapi kita serahkan sama Tuhan, akhirnya Tuhan bisa melipat gandakannya jadi memberkati banyak orang. Seperti anak kecil yang tadi. Coba 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Waktu diserahin sama Tuhan dan Tuhan berkati dan Tuhan multiplikasi. Artinya multiplikasi apa kak? Tuhan lipat gandakan. Suruh duduk 50, duduk 50, duduk 100. Tuhan memberkati. Wah, terus bertambah. Rotinya lagi datang lagi. Semua makan sampai kenyang. Dan yang keempat kita bisa pelajari bahwa Tuhan Yesus itu menjawab doa dan kebutuhan kita lebih dari yang kita perlukan. Amin. Kakak mau baca di Yohanes 6 ayatnya yang ke-12 dan 13. Kakak bacakan ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Tuhan Yesus itu Tuhan yang full of surprise, penuh dengan kejutan-kejutan indah dalam hidup kita. Karena seringkali kita berdoa untuk hal yang kita rinduin, jawaban doanya jauh lebih indah, jauh lebih manis, jauh lebih luar biasa. Bahkan kita sampai nganga-nganga, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang terima kasihnya sampai keluar air mata bahagia dan terharu. Tuhan Yesus kok baik banget ya gitu. Jadi orang ini makan, udah kenyang 5.000 orang, sisanya masih banyak, 12 keranjang. Luar biasa ya. Jadi bahkan apa yang gak habis-habis, berkat Tuhan tuh dimakan malah gak habis, malah sisa. Malah ada leftovernya, malah ada lebih. Jadi adik-adik, dari pelajaran firman Tuhan hari ini, kita jangan jadi anak yang suka khawatir ya adik-adik ya. Ya, jangan suka khawatir, kita percaya kita memberikan apa yang Tuhan anugerahkan ini kepada kita, misalnya bakat, kemampuan, apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita balikin Tuhan. Inilah hidupku, aku mau loh Tuhan dipakai sama Tuhan. Kalau aku bisa memberkati orang lain, aku mau memberkati, misalnya mau kirim apa, kayaknya dia lagi kepengen nih makan donat misalnya, kirim pakai Gojek ke donatnya, kirim ya, puji Tuhan. Ternyata, wah ini mimpi-mimpi saya nih, pengen makan donat. Oh, jadi berkat. Jadi kita jadi berkat, itu senang banget. Nah terus padahal gak seberapa, tapi itu bisa memberkati satu keluarga kah gitu. Nah terus kemampuan-kemampuan kita serahin sama Tuhan ya. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati menghadapi memang masa-masa sekarang, masa-masa yang sulit, banyak orang mengeluh dan banyak orang cari Tuhan karena rindu mujizat Tuhan. Tapi seperti anak kecil itu adik-adik, anak kecil itu mau memberikan makan siangnya, bekal makan siangnya dikasih sama Tuhan. Gak egois, dia gak mentingin perut sendiri. Dan dia gak ngelihat masalahnya itu begitu besar. Apakah bisa diselesaikan sama 5 roti 2 ikan yang dia punya. Gak pikir sampai situ, tapi yang penting diserahin sama Tuhan. Ini Tuhan yang kupunya Tuhan, aku mau ini Tuhan pakai. Tuhan Yesus yang melipat gandakan, jadi banyak ya. Oke, jadi dan Tuhan Yesus itu menjawab doa lebih dari yang kita butuhkan. Kakak mau baca di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita punya Yesus di dalam hati kita punya kuasa di dalam hati kita. Jadi kita katakan kalau kita khawatir, hai jiwaku pujilah Tuhan, janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau khawatir, karena apa? Burung di udara yang gak menabur Tuhan kasih makan. Bunga-bunga di bakung, yang di padang, di ladang, yang gak memintal bajunya, tapi keren banget, bajunya lebih bagus dari baju Raja Salomo. Nah kayak gitu, jadi pakai firman Tuhan, pakai Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus sungguh melawat kita, membangkitkan iman kita, sehingga kita jadi anak-anak Erokids yang terus menerus berkemenangan. Amin. Yang ceria, yang setia kepada Tuhan, dan yang taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berdoa, kita nyanyi betapa hatiku berterima kasih Yesus. Adik-adik ikutin ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah kita lagi lihat Tuhan Yesus di depan kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan gitu ya. Hatiku, kami berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Kita berdoa adik-adik. Seperti pujian ini menyatakan bahwa kita nggak punya harta yang banyak, yang cukup berarti untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan inilah pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Apa yang bisa keserahkan pada Tuhan adalah hidup kita. Hidup kita agar dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Untuk menyatakan betapa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu mau setiap orang itu selamat, tidak binasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan berbagai mujizat. Dan banyak orang tertarik, suka akan mujizat yang Tuhan lakukan. Karena setiap orang sesungguhnya rindu untuk mengalami mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mengalami mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan seperti anak kecil yang membawa bekal makan siangnya Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil yang sungguh polos, namun dia juga mau menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, hati Tuhan berkenan. Dan engkau mengucap syukur atas hal itu dan engkau bisa memultiplikasikannya, engkau bisa melipat gandakannya sehingga 5 roti dan 2 ikan bisa membuat 5.000 orang laki-laki itu menjadi kenyang, bahkan belum terhitung wanita dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah adik-adik, hidup adik-adik Ero Kids Tuhan seumur hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan untuk sebagai alat Tuhan menceritakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga melalui hidup mereka kerajaan surga boleh diberitakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa
dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan kami Tuhan yang baik yang selalu memperhatikan hidup kami dan menjawab doa kami jauh lebih besar, lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.